kuliah. Ya, sudah Ibu record ya nanti untuk itu. Baik, kita ulang lagi. Ini sudah ya, masuk ke berikut ya. Masuk ke pengertian sudut. Nah, yang diartikan sudut mendatar di A aksen adalah sudut yang dibentuk oleh bidang ABB aksen A aksen ya. AB AB di bawah itu masuk B aksen, masuk A aksen. Berarti apa itu? Garis AB yang di bawah biru itu terus lari ke atas ke B aksen, terus ke kiri ke A aksen, jadi ada bidang di situ ya, jadinya ada bidang datar di situ. Itu dibentuk oleh bidang itu dengan ACC, ACC mana? ACC, A aksen. Jadi ada sudut BAC. Kan ada jadi kayak buku ya, buku begini. Buku kalian kamu buka ya, buku kalian dibuka. Nah, sudut yang diminta, yang diartikan sudut mendatar adalah sudut yang di bawah bukunya kalian. Si Bu Vero kelihatan nggak toh? Tak tunjukin Bu Vero. Ini kelihatan nggak ini? Nah, ini buku ini kan anggap bidang ini, bidang yang lembar buku lembar yang ini itu ABB aksen. Yang di sini ACC aksen. Maka sudutnya di sini nih, yang di jempolnya Bu Vero ini. Ini sudutnya. Nah, moga-moga terlihat ya di situ ya. Coba dipahami dulu itu. Ibu tunggu memahaminya. Ya, ABB aksen. Nah, itu kan ada lembar satunya, terus ada lembar yang pakai garis putus-putus itu, tapi sampai ke biru, garis biru ke bawah. Nah, itu kan bidang. Nah, sudutnya yang dibentuk adalah beta itu. Itu sudut mendatar namanya, sudut mendatar di titik A aksen. Sudut mendatar di titik A aksen. Nah, sekarang kalau sudut antara sisi AB dengan garis Y aksen ya, sisi AB dengan garis Y aksen atau alfa AB itu ya, yang sejajar sesungguhnya disebut sudut, itu disebut sudut jurusan sisi AB, jurusan sisi AB. Nah, sudut jurusan sisi AC adalah, nah yang AC adalah alfa AC nanti di seberangnya lagi. Begitu ya. Nanti kalau udah praktek mungkin agak paham ya. Pengertian sudut jurusan. Nah, sekarang kan masuk sudut jurusan ya. Pengertian sudut jurusan. Ya. Pengertian sudut jurusan adalah sudut yang dihitung mulai dari sumbu Y+. Ya, dari sumbu Y+ arah utara kan dia. Berputar searah jarum jam sampai titik tersebut lagi. Itu sudut jurusan. Ya. Nah, sudut jurusan mempunyai harga 0 sampai 360 kan kembali lagi. Ya. Dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih 180 seperti itu. Seperti di gambar itu ya. Kemudian masuk ke berikut. Sudut jurusan. Sudut jurusan suatu sisi dihitung dari sumbu Y+ utara tadi, Y+ arah utara tadi berputar searah jarum jam ya sampai titik balik lagi, harganya kan 360 lingkaran penuh kan, lingkaran penuh ya. Nah, dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih kan 180 sisi sini, 180 sisi lainnya ya. Nah, seperti itu. Nah, arah suatu titik yang akan dicari dari titik yang sudah diketahui dikenal dengan sudut jurusan. Dimulai dari arah utara geografis, utara, diputar searah jarum jam, diakhiri pada arah yang bersangkutan lagi. Kembali lagi ke situ.
ya. Sudut AC, sudut A ya, sudut AC dulu, ada sudut AB, ada sudut beta. Sudut AC, sudut jurusan dari A ke C, arah jurusan. Arah apa tadi? Ya, arah jarum jam ya. Ini tuh sudut AC itu mana AC? Sudut AC ya, dari A ke C. Dari A ke C. Sudut AB dari A ke B. Ya. Sudut beta, beta dari B ke karena sudut mendatar ini. Ini sudut mendatar. Ya, jadi istilahnya searah jarum jam tapi yang rebah. Tadi kan sudah disampaikan ke situ. Begitu ya. Yang istilahnya ya yang rebah. Tidak ada yang berdiri ya. Kalau yang jurusan ada yang mulai dari arah yang apa ini jurusan apa sumbu apa tadi sumbu Y yang ke arah utara. Itu sudut jurusan. Nah, trigonometri juga kalian sudah paham trigonometri tadi yang Ibu sampaikan sin alfa nih, sin alfa Y per R. Mana? Coba ya, kita coba ya sin alfa. Sin alfa itu Y per R. Y-nya mana? Sumbu itu Y, R-nya itu. Jadi sisi tegak dibagi sisi miring. Sisi tegak dibagi sisi miring itu sin alfa. Atau nanti ketemunya itu adalah mencari sisi tegak, mencari garis tegak. Itu bagaimana caranya? Yaitu sama dengan yang garis miring di sin alfa. Di sin alfa. Karena apa? Dia berhadapan dengan sudut. Si Y itu, garis Y itu berhadapan dengan sudut. Dari mana Bu Vero berhadapan? Kita konversikan atau kita tarik si Y itu, kita cerminkan si Y ke arah kanan kalian, kanan. Anggap aja berada di titik si akhirnya X itu. Maka Y itu kan akan berhadapan dengan sudut alfa. Nah, itu mikirnya itu, cara konsepnya itu. Jadi sin alfa sama dengan Y per R. Atau kalau Bu Vero sih senangnya Y sama dengan R dikali sin alfa. Karena apa? Si Y itu berhadapan dengan sudut itu. Sekarang ini loh ya, sudut alfanya itu. Namun nanti kalau alfa dipindah ya cari garisnya itu yang berhadapan dengan sudut. Kalau garis itu berhadapan dengan sudut, maka si garis mengetahui harga garis itu sama dengan garis yang miring dikalikan sin alfa. Karena berhadapan. Y itu kan berhadapan sekarang ini posisinya. Nanti kalau si X yang berhadapan bisa. Kalau si alfanya tuh pindah ke alfanya Ibu Vero pindah ke misalnya ya. Alfanya pindah ke atas. Ke antara garis Y dan garis R. Itu nanti X-nya sama dengan R dikali sin alfa. Ini jangan bingung di sini ya. Itu konsep vektor ya. Konsep resultan, konsep gaya ada di situ. Nah, sekarang kalau cos itu yang sampingan dengan si garis itu sampingan dengan sudut. Contohnya ini cos alfa sama dengan X kali cos alfa sama dengan X per R atau X sama dengan R cos alfa. X sama dengan R cos alfa. Si X itu jejeran kan dengan sudutnya si alfa. Nah, karena jejeran bersampingan maka dia cos. Itu kalau Bu Vero apa sih mikirnya? Kalau Y di sini loh ya yang digambar konsep sudutnya posisi di sini loh ya. Terus si Y itu berhadapan dengan si alfa itu si sudut alfa. Coba Y-nya Ibu geser ke sana. Oh, dia berhadapan. Si X selamanya ini di sini di gambarnya Bu Vero si X kan bersampingan, bertempelan. Gitu ya. Nah, tangan alfa sama dengan otomatis setelah ketemu Y dan X berdasarkan perkalian antara sudut terhadap garis miring tadi, kan ketemu nilai Y dan X, maka bisa dicari tangan alfa. Kan itu kalian ikut mata kuliah Ibu analisa struktur ya kemarin. Nah, Ibu menyampaikan soal-soal dan penjelasan. Nah, itu ya, tangan alfa sama dengan Y kali Y per X, maka cos tangan alfa bisa dicari cos tangan alfa. Nih pakai dalil Pitagoras tentunya itu untuk total resultan ya. Seperti ini. Gitu ya. Nah,
Menentukan sudut jurusan dan jarak. Ya, seperti ini. Apabila diketahui koordinat nih, titik A, koordinat titik A, X, A, Y, A ya, titik A, titik A letaknya di situ ya. B letaknya di situ, sedemikian rupa itu. Coba kita apa kita kita urai ya, apa kita terjemahkan, kita pahami nih. Tangan alfa tadi kan seperti ini rumusnya. Y per X ya. Tangan alfa itu Y per X. Garis arah utara atau sumbu Y ke sumbu dibagi sumbu X. Garis yang sumbu X. Nah, begini jadinya. Sekarang AXY. AXY. Tangan alfa AB. Tangan alfa AB. Maka sama dengan XB min XA per YB min YA. Ya, sama dengan alfa AB sama dengan ya seperti ini. Nanti kalian raba-raba sendiri akan tahu. Terus D ini mencari R-nya. Seperti ini. Nanti pokoknya salah satu tuh pasti akan tidak ada nilainya, tapi yang lain ada nilainya. Nanti bisa diruntut dengan rumus-rumus ini tadi. Peruntutannya dengan rumus ini. Kalau tidak diketahui X ya pakai rumus yang Y dulu, ketemu apa D tadi, ketemu menghitung D dengan Pitagoras, maka bisa mencari garis Y. Begitu seterusnya, digunakan ini cuma diobak-abik, dibolak-balik. Ya mungkin dipelajarin dulu nanti, kalau ngomong begini agak pusing. Sudah ya, sampai di sini aja ya. Oh, sampai di sini aja ya rupanya. Selanjutnya, seperti itu aja. Sudut jurusan terus yang dibicarakan, sudut jurusan terus ya. Ya sama. Oh sudah. Oh, udah Ibu sampaikan berarti. Oh, udah selesai. Ya. Oh, sudah anak-anak cuma sampai di sini aja. Ya, nanti Ibu kirim lebih lengkap lagi ya yang apa ini namanya? PowerPoint-nya. Nanti ada contoh soal di situ, kalian pelajari contoh soalnya. Ya, rasanya seperti itu dulu sekiranya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Bu Vero, Febrian, dan teman-teman lain, atau siapa? Trian Aishiro? Siapa lagi? Oh iya Bu, Ya ini silakan. sih yang Nah. materi minggu lalu tuh cuma video aja ya Bu, nggak ada PPT-nya. PPT ada, Ibu tuh sedang ini Feb. Nanti tak tanya teman-teman Bu Vero dosen ya, bagaimana menguploadnya di Elinas. Kemarin tuh Ibu sudah upload kok. Ada tulisan filenya terlalu besar atau bagaimana itu, apakah Ibu harus kompres dulu baru masuk gitu. Kalau mungkin gitu Iya, kali ya kayaknya Feb ya. kompres, iya. Ya, nanti tetap akan Ibu kirimkan. Itu sementara kan Oh, iya, Bu. video dulu toh. Ya nanti Ibu akan kirimkan. Ya, terkendala itu aja besar kapasitasnya. Ya, rasanya seperti itu saja. Bu Vero akhiri sekarang atau masih ada diskusi mungkin dari kalian? Kalau tidak, Ibu tutup, terus ini nanti Ibu upload di Elinas, gitu ya? Ya, Bu. Ada banyak sih, cuman arahnya ya sama saja ke situ. Nanti kalian kalau enggak, ya sama aja ngikut Bu Vero, malah pusing sendiri. Masih ada 5 slide, tapi ya berbicaranya tentang ini semua. Ya. Ya. Atau sekilas cara pengukuran sebentar, boleh nggak ini cara berlangsung ke cara pengukuran ya? Cara pengukuran, ya cara pengukuran praktiknya. Ini Ibu sampaikan. Ini kayaknya penting. Ibu stop yang ini, masuk yang ini. Ini penting sekali sepertinya. Untuk kalian sangat penting ini. Nah, ini mungkin ya. Sekilas aja ya. Terlihat ya? Nah, Sudah, di Bu. sini ya, ini nanti kalau kalian di lapangan seperti ini nih ya. Tuh, TA, tinggi alat. Nanti kita gunakan itu teodolit ya. TA itu alatnya si teodolit itu dipasang di situ kan bentuknya tripod tuh, makanya bentuknya ada kaki seperti itu. Karena kan berbentuk tripod nanti. Berkaki tripod. Ya, bertripod ya. Nah, alatnya yang item-item besar itu bidikan ke
itunya kalian tuh biru-biru itu alatnya yang seperti kanan kalian itu. Nah, jadi kayak penggaris tinggi besar gitu, tinggi panjang. Didirikan di situ, dipegangi satu mahasiswa atau 2 mahasiswa, nanti alatnya di situ ya mungkin satu mahasiswa membidik, enggak jangan satu mahasiswa, 1 sampai 3 mahasiswa lah. Membidik satu, nanti yang satu suruh bidik lagi, ketepatan melihat di depan itu berapa ukurannya, itu nanti didiskusikan lebih tepat yang mana. Terus yang nyatet ya gunakan 1-2 mahasiswa lah mencatatnya. Biar tidak satu ketinggalan, yang satu mencatat juga masih bisa mencatat. Ibu kan seperti itu pengalamannya dulu. Terus yang megang itu juga mungkin 1-2. Jangan satu mahasiswa, siapa tahu gemetaran memegang, bergerak bisa merubah apa sih? Merubah bidikan, siapa tahu. Terus nanti ada yang mungkin pegang payung kalau memang panas, itu dipegang payung. Itu Ibu berharap ada praktik karena sudah mulai normal nih. Pegang payung, terus apa lagi? Pegang itu. Terus tolong dipegang tegak lurus benar-benar itu sih penggarisnya itu ya. Nah, TA. Terus di titik A ya, di titik A untuk membidik jarak di titik B. Nah, nanti T tinggi garis bidik itu, T-nya tinggi garis bidik ya. Nah, HA itu adalah tinggi stasiun. Nanti yang dihitung-hitung itu nanti kalian kan dengan rumus-rumus yang tadi itu. Yang sudah Bu Vero sampaikan ada A aksen, B aksen, perkiraan A aksen, B aksen berapa tadi ya. Beda tinggi HB itu ada ya, HAB, beda tinggi dari A ke B. Ya, ini semua nanti masuk ada formulirnya juga. Nah, cara kedua juga ada seperti ini ya, letakkan teodolit tuh sedemikian rupa AB. Nah, ini bisa seperti ini. Tuh biru-birunya garisannya tadi, rulenya tadi, rulernya. Ya, itu juga ruler yang kedua. Jadi nanti alat teodolitnya itu kameranya atau pembidiknya bisa diputar kan, putar ke arah penggaris yang satu ke penggaris kedua. Itu kan posisi tanah permukaan yang tidak rata seperti itu. Ini juga nanti cara ketiga bisa sedemikian rupa. Nanti akan dibantu kok, akan dibimbing ya. Dibimbing. Ini nanti ada satu mahasiswa yang membuka teorinya misalnya, kalau belum hafal kan pasti tentunya belum hafal kan, dibuka teorinya, tahapannya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi pengukuran profil memanjang ya, maksud dan tujuan pengukuran profil memanjang seperti itu untuk menentukan ketinggian titik-titik sepanjang suatu garis rencana proyek sehingga dapat digambarkan profil memanjangnya ya, seperti ini ya. Tempatkan alat ukur pada garis A1, terus tegakkan rambu. Oh, rambu namanya, penggarisnya dinamakan rambu ya, penggaris rambu dulu Bu Vero nyebutnya sama teman-teman gebuk gitu. Ya, baca benang atas, tengah, bawah, dan jarak. Nanti ada di alat teodolitnya itu ada rambu benang, ada merah-merah kayak rambu benang atasnya itu untuk membaca. Silakan seperti itu. Ya. Sudah lampau sekali Bu Vero, tapi paling tidak sudah pernah mengukur untuk menemani teman Bu Vero yang kerja di pertanahan waktu itu, karena Bu Vero waktu itu sempat pernah membeli tanah terus mengukur ikut membidik gitu, masih ingat. Nah, mungkin ini ya nanti dibaca sendiri ini semuanya ya. Nah, ini ada apa nih? Nah, nanti ada formulirnya seperti ini. Ya, nanti formulirnya ditulis nih BM di mana, pembacaan rambu, nanti ada apa pembimbingnya. Kita bimbing nanti kalian. Labnya ukur tanah ya. Nah, nanti ketemu semuanya. Ya, nanti ini dibaca sendiri ya. Banyak sekali sudah. Ya, begini saja Ibu rasa. Nanti Ibu share ke Elinas videonya dan
apa tadi materinya berbentuk PPT-nya juga Ibu akan upload. Begitu? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke Bu Vero, diskusi atau saran? Tidak? Baik. Ya, Feb, coba nanti yang bujur-bujur tadi ya. Coba juga siapa tahu Bu Oh Vero. iya, Ya, iya nanti siapa tahu. coba carikan. Siapa tahu nanti kalau Ibu salah, tapi Ibu udah diskusi dengan beliau ya memang ini, tapi siapa tahu buminya bergerak. Ya, ya, bergerak, bergeser. Ya, ya, begitu Ya, Bu. saja. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Ya, baik. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Gusti, sarakayo, gamsahayo. Dah. Heeh. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Ya. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih kembali anak-anak. Ibu stop share. Terus silakan itu nanti ya di Elinas ya. Ya, Bu, ya. Ya sudah dah. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih kembali.